Suami tergoda rayuan janda. Part 1 PDKT. Hubungan rumah tangga Rangga dan Silvi sudah berjalan 7 tahun, dan mereka dikaruniai seorang putri bernama Anggi, yang berusia 6 tahun yang baru saja tamat sekolah TK. Anggi merupakan anak yang cerdas di sekolahnya. Ia selalu mendapat juara 1 di antara puluhan murid di sekolahnya. Tapi sayang, di tengah prestasinya itu Rangga sebagai seorang ayah kurang memperhatikannya. Belakangan ini sikap Rangga mulai berubah. Tak lagi ada keharmonisan di tengah rumah tangga mereka seperti dulu lagi. Silvi pun perlahan merasakan hal itu. Di luar sana, Rangga yang lagi membeli makanan di sebuah restoran, melihat sosok wanita cantik yang bernama Lita. Lita juga sebaliknya, mereka saling pandang dari jarak yang tak terlalu jauh. Duh, tuh cowok ganteng banget ya, kaya lagi. Kelihatan dari gayanya tajir melintir. Batin Lita menilai sosok pria itu yang kebetulan mengenakan jas kantor yang baru saja disewanya. Nih kan, kalau keren begini cewek-cewek pada merhatiin gue. Kelihatannya cewek cantik itu suka sama gue. Boleh juga tuh, cantik lagi. Batin Rangga juga memikirkan hal sama sambil menatap wanita itu. Mas, pesanannya dah siap nih, tegur seorang kasir sambil memberikan bungkus pesanan Rangga. Oh iya mbak, sekalian ya bil cewek cantik yang ada di sebelah sana biar aku yang bayar, ujar Rangga sambil menunjuk ke arah Lita. Setelah keluar dari restoran, Rangga pun menuju ke parkiran motor sambil mengeluarkan kunci motornya. Setelah berada tepat di samping motornya, tiba-tiba Lita memanggilnya dari belakang. Mas, terikan Lita yang baru keluar dari restoran. Ya, sahut Rangga dan membalikkan badannya. Hei, ketemu lagi kita. Thank you ya, tadi udah bayar makanan aku. Tadi aku cari-cari kamu di dalam. Kamunya udah gak ada, ucap manja Lita yang sedikit salah tingkah. Oh kalau itu mah gak usah sungkan, itu karena aku lagi happy aja tadi, ucap Rangga agar terkesan banyak uang. Tuh kan bener aja pikiran gue, berarti dia memang orang kaya, batin Lita. Oh kita belum kenalan, aku lupa, nama aku Rangga, ucap Rangga sambil mengulurkan jabatan tangannya. Oh iya nama aku Lita, jawab Lita sambil tersenyum happy menatap Rangga. Mas udah mau pulang? Naik apa ya? Pertanyaan Lita sontak saja membuat Rangga kebingungan karena takut kalau sampai ketahuan naik motor. Jangan sampai Lita tahu nih kalau gue pulangnya naik motor, malu-maluin aja, batin Rangga sambil memikirkan jawaban yang tepat. Mas kok bengong? Tanya Lita. Naik mobil lah, jawab Rangga semangat agar tidak ketahuan kalau ia tidak punya mobil. Oh parkir di mana ya? Tanya Lita sambil melihat-lihat ke area parkiran mobil. Oh tuh di situ tuh di VIP parking, jawab Rangga sambil menunjuk mobil Alphard milik orang lain. Wah gak salah lagi nih cowok memang bener-bener tajir, batin Lita. Kamu sendiri parkir sebelah mana? Tanya Rangga. Oh mobil aku parkir di sebelah sana, aku duluan ya mas, ucap Lita sambil menunjuk ke arah mobilnya. Oh iya silahkan, ucap Rangga. Dah. Lita pun meninggalkan Rangga sambil melambaikan tangannya. Ih kok aku dibiarin pergi gitu aja sih, batin Lita di posisi langkah keduanya, dan berharap Rangga memanggilnya untuk meminta nomor handphonenya. Lita, Rangga memanggilnya. Iya, jawab Lita tersenyum dan berbalik arah. Nengoknya cepet banget hehehe, ucap Rangga. Iya mas. Oh iya aku lupa tadi, boleh minta nomor handphone kamu gak? Ucap Rangga sambil menggarukkan telunjuk di keningnya. Boleh, jawab Lita sambil mengeluarkan handphone dari tas. Aku udah masukin nomor handphone aku di handphone kamu dan aku udah punya nomor handphone kamu, jadi aku bisa hubungi kamu kapan-kapan, ucap Rangga sambil mengembalikan handphone milik Lita. Oke, sampai ketemu lagi next time dah, ucap Lita kembali melambaikan tangannya. Ya hati-hati, ujar Rangga.
Yes, aku berhasil, gumam Rangga yang kesenangan seperti baru dapat sebongkah emas. Di sisi lain istri Rangga, Silvi, sedang berjalan sambil membawa bungkusan catering pelanggannya karena Silvi punya usaha cateringan. Buk Silvi, Buk Silvi, seorang ibu-ibu yang ternyata pelanggannya memanggil Silvi dari belakang. Buk Sulis, alhamdulillah kita ketemu di sini. Tadinya saya mau antar pesanan ibu ke rumah lo, atau saya kasih di sini aja, ucap Silvi. Ya udah gak apa-apa, berapa totalnya Sil, sahut Buk Sulis sambil membuka dompetnya. Totalnya 250.000 ya Buk, jawab Silvi sambil memegangi kepalanya, karena ia merasa sedikit pusing. Ini uangnya, ucap Buk Sulis sambil memberikan uangnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Buk. Kalau gitu saya permisi dulu, ucap Silvi. Saat melangkahkan kaki dari hadapan Buk Sulis, tiba-tiba Silvi hampir terjatuh karena badannya terasa lemas. Untung saja Buk Sulis segera merangkulnya. Silvi, kamu kenapa? Tanya Buk Silvi yang sontak saja panik. Saya gak apa-apa kok Buk, saya cuma kecapean aja karena semalam tuh saya mengerjakan cateringan sendiri jadi saya kurang tidur, ucap Silvi sambil tersenyum. Kalau capek itu istirahat Sil, jangan suka maksain diri, kalau tahu begitu kan tadi saya yang ambil ke rumah kamu. Ya udah gak apa-apa Buk, jangan bosan pesen catering sama saya ya. Saya permisi dulu, assalamualaikum, ucap Silvi sambil bergegas pulang karena memang masih ada pekerjaan yang menantinya di rumah. Iya, waalaikumsalam, sahut Bu Sulis sambil memperhatikan langkah Silvi, karena ia khawatir jika jatuh lagi seperti tadi. Sesampainya di rumah, senyuman hangat bidadari kecilnya Anggi berjalan ke arahnya sambil membawa secangkir teh hangat. Mama, ini Anggi buatin teh untuk Mama kan lagi capek, ucap Anggi sambil menaruh teh di meja. Ya ampun anak Mama, baik banget kamu sayang, terima kasih ya sayang, ucap Silvi sambil mengelus kepala anak manisnya itu. Mah, aku kasihan sama Mama, pasti Mama udah capek dari semalam buat catering. Mendengar ucapan anak manisnya itu, Silvi pun tersenyum kagum dan mencium kening Anggi. Ya udah Mama coba tehnya ya. Enak banget, manisnya pas, ucap Silvi setelah meminum tehnya. Makasih ya sayang ya. Sama-sama Ma. Oh ya, ngomong-ngomong Mama juga punya sesuatu buat kamu, ucap Silvi sambil bersimpuh lutut dan memegang kedua lengan Anggi. Apa itu? Tanya Anggi. Ada deh, tutup mata dulu dong, Dok, gak usah lihat ya, ucap Silvi sambil mengambilkan kadonya. Ya udah buka matanya, ucap Silvi sambil membuka kadonya. Wah, tas sama sepatu baru, makasih ya Ma, ucap Anggi sambil memeluk mamanya. Kini tetesan air mata Anggi membasahi kerudung Silvi. Loh, kok kamu malah jadi sedih, bukannya seneng dapat sepatu baru dan tas baru? Tanya Silvi. Aku sedih karena terharu, sekali lagi terima kasih ya Ma, Dot, aku janji akan rajin belajar, biar pinter biar Mama sama Papa bangga, ucap Anggi dan berlinang air mata. Amin, ucap Silvi dan kembali memeluk Anggi. Tok tok tok, assalamualaikum. Tuh Papa pulang. Waalaikumsalam, sahut Silvi. Nih Papa bawa makanan, ucap Rangga sambil meletakkan bungkusan yang baru dibawanya dari restoran tadi. Di malam harinya setelah anak dan istrinya sudah tidur, Rangga pun keluar ke teras rumah untuk chattingan sama Lita, wanita yang tadi siang baru saja ia kenal. Silvi sama Anggi sudah tidur, jadi saatnya nih bisa whatsappan sama Lita, gumam Rangga senyum sambil menatap layar handphonenya. Isi chat Rangga, "Hei Lita, kamu apa kabar?" Seketika itu notifikasi pun terdengar di handphone Lita yang sedang berbaring di sofa. WhatsApp dari Mas Rangga si ganteng dan kaya itu, gumam Lita sambil senyum-senyum sendiri. Langsung saja Lita membalasnya. Kabar aku baik Mas, pas banget aku lagi mikirin kamu, gumam Lita sambil mengetik. Wah Lita kangen, berarti aku emang ditunggu dong sama dia, gumam Rangga yang baru membacanya.
Aku harus mendapatkan Mas Rangga. Baku gak boleh dong nyiain kesempatan ini. Pokoknya aku harus dapetin cowok kayak itu. Gumam Lita yang happy-nya selangit karena berharap lebih dari Rangga yang dianggapnya tajir. Mas, kapan kita ketemu lagi? Lita sambil mengetik apa yang dia ucapkan. Di sana pun Rangga tersenyum puas karena merasa berhasil setelah membaca pesan masuk barusan. Wah, ngajak ketemu dia, berani banget, gumamnya sambil senyum-senyum sendiri dan membalas, kapan ya? Secepatnya aja deh, balas Rangga. Secepatnya, gumam Lita yang membacanya dan terus memeluk handphonenya. Kini keduanya saling merasakan syahdunya jatuh cinta bak remaja yang dilanda asmara. Asik ketemu Lita nih, tapi masak ia naik motor. Malu dong, bisa disangka gak punya uang, masak gak naik mobil, gimana ya, malah gak punya mobil lagi, bisa disangka kereni, gumam Rangga yang menyadari dirinya tidak punya mobil. Keesokan harinya sampai di kantor Rangga menyewa mobil milik temennya. Aldo, sewa mobilnya dong boleh? Ya boleh ya, kan lumayan bisa bikin tambahan uang jajan, rayu Rangga pada Aldo rekan kerjanya. Kamu mau nyewa mobil aku? Tanya Aldo. Iya boleh gak? Jawab Rangga. Ya boleh sih, asal bayarnya lancar, ujar Aldo sambil merogoh kantongnya. Beres lancar kok pasti, sahut Rangga yang meyakinkan Aldo. Ya udah, ini kunci mobilnya di parkiran dan STNK-nya di dalam, ucap Aldo. Oke siap nih, langsung bayar sebulan, tegas Rangga sambil memberikan amplop yang berisi sejumlah uang. Di sini terlihat jelas kecurangan Rangga terhadap Sylvie. Uang yang harusnya diberikan kepada Sylvie sebagai nafkah, kini dibayarkan ke Aldo untuk sewa mobilnya. Bersambung. Yah, begitulah dalam rumah tangga, terkadang tak disangka dari arah mana saja badai datang menerjang. Kuatkah kita dalam menghadapi situasi seperti ini? Semoga Sylvie selalu sabar dan ikhtiar dalam menghadapi cobaan ini. Perselingkuhan dan ekonomi kerap kali menjadi pewarna dalam dinamika rumah tangga. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Sang Khalik. Amin. Ayo, mari share, like, dan subscribe untuk lanjut ke part 2 ya guys. SEU, tanda pagar, garis novel.